Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Husnulmalia dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya pada mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kerja. Baiklah, sebelum saya memaparkan hasil wawancara saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kompetensi kemanajerial dan mengapa kepala sekolah harus memiliki kompetensi kemanajerial tersebut. Apa itu kompetensi kemanajerial? Kompetensi kemanajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola sebuah unit organisasi. Mengapa kepala sekolah harus memiliki kompetensi kemanajerial? Karena kompetensi kemanajerial yang dimiliki kepala sekolah dapat berguna untuk menjalankan sekolah secara efektif dan efisien. Dan karena pada hakikatnya, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif. Oke, sebelum lama-lama, mari kita langsung ke hasil wawancara. Iya, kalau di PAUD itu pemerintah itu diwajibkan. Tapi kalau di sini, kalau ngajar di sini juga, tapi kan terbentur mereka. Termasuk Bu Paijah juga dari kemarin ikut. Kata saya yang setahun, yang belum setahun kan ya, mumpung lagi ada. Enggak, kayaknya udah punya suami ya sekarang malas. Bu Noneng juga sama, suruh ikut. Kata saya gitu ya, biaya menyusul lah. Kita kan yang kebetulan yang memegang perguruan tingginya kan teman Bu Teti gitu. Jadi punya kebijakan lah, jadi nggak terlalu di ini. Akhirnya yang satu nikah, yang satu sekarang sedang hamil ya begitu. Tapi kalau misalkan kan kalau TK PAUD yang biasa yang ini kan dinilainya sama Diknas juga. Kalau PAUD Diknas, kalau RA sama depan. Oh, berarti ini sama dua. Dua naungan. Ibu nih kan ibu sebagai kepala sekolah. Pasti ada yang ngurusin keuangan, ngurusin ini, ngurusin itu. Ada kan ibu? Ada yayasan PAUD Maju B. Kalau ibu itu kan ada sumber dana itu dari SPP, kemudian awal tahun, kemudian Bopra, kalau itu BOP ya kalau PAUD, kemudian juga dari akhir tahun. Nah, uang yang masuk ke yayasan itu dari BOP dengan dengan SPP karena untuk memberikan antar guru. Tapi kalau uang semester, kemudian uang akhir tahun, awal tahun kita kelola sendiri. Karena kalau kita untuk beli baju harus minta ke yayasan, gitu kan. Jadi akhirnya kita kelola, baru kalau memang ada sisa keuangan ya kita juga nggak ke yayasan, kita simpen juga, jadikan uang kas. Jadi antaranya untuk beli mainan, terus untuk beli alat-alat di TK. Jadi kita nggak mengandalkan minta ke yayasan. Jadi yayasan itu hanya honor. Ya baik-baik aja ya komunikasi. Guru ya, guru. Kan kalau kita mah jadi kantor itu satu enggak ini meja punya ini gitu, nggak ada meja per ini. Emang nggak punya terbangan. Ada hanya doang kepala sekolah di atas, jadi sehingga guru-guru dengan kepala sekolah nggak ada jarak ini, nggak ada pembatas gitu, kita barengan gitu. Di satu emang nggak ada fasilitasnya, di atas hanya ada untuk kepala sekolah dengan TU aja. Jadi ketika kami istirahat dengan guru-guru ya kadang ngumpul di sini, kadang ngumpul di sana gitu. Jadi ya komunikasi kita tetap berjalan. Kalau ada apa-apa kita selesaikan bersama. Kalau misalnya ada keputusan kan ikut Bimtek gitu, dirembukin nggak asal nunjuk mau siapa, tapi dirembukin ini sekarang bagian siapa gitu, mau siapa. Kemarin Bu Paijah, sekarang Bu Ilya. Jadi ketukar terus. Tapi kalau misalkan Bu Ilya emang dia udah mintanya nggak mau, ya kita nggak ditawarin, karena dia masih punya anak kecil. Bu Haji Uis juga ditawarin.
Pokoknya siapapun yang mau silahkan, dan harus ikut. Bu Paijal udah ikut Diksar ya, udah. Kemarin juga Bu Hilya ikut Diksar. Jadi Diksar itu untuk guru-guru yang tidak S1 PAUD. Oh, ada khusus. Ya, ada. Jadi nggak usah ke sekolah PAUD lagi. Karena memang udah ada pelatihannya, dan dia itu harus membuat laporan setebal ini. Sama kayak skripsi kalau Iya, kayak skripsi. kalau di itu jadi 156 jam kuliah gitu. Jadi makanya nanti habis Diksar Dikjut. Cuman Kak Dikjut itu jarang. Diksar juga paling satu kecamatan hanya kemarin berapa orang kayaknya? 3 orang. Jadi paling segitu. Kemarin juga Bu Paijal juga sedikit ya. Karena mungkin terbatasnya dari biaya mungkin. Semua pembelajaran kita harus mengikuti pemerintah, padahal kita tergantung ya. Situasi di kita genting apa enggak. Tapi kalau emang seperti itu terus, saya akhirnya nanti untuk tahun ini akan mengambil tindakan, anak-anak hanya diantar ke pintu gerbang, ibu-ibunya pada keluar. Oh, jadi pulang lagi ya. Jadi kan kalau ibu-ibu kan pada merondok di luar, rame pulang. Kalau anak-anak kan di dalam ya. Sehingga kita pun bisa ngatur anak dengan ini. Karena terus juga rolling juga ya, pernah. Jadi yang kalau itu kan gantian ya, anak sehari ini 10 orang, besok 10 orang gitu. Oh, gantian. Iya, dilaksanakan karena kan di sini nggak boleh banyak kan di kelas. Tapi tetap sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya berapa bulan tuh kita ya, ibu-ibunya nggak masuk ya, sepi gitu. Semester sebelum semester ini ya, sebelum semester jemput, alhamdulillah anak-anak ada yang ini, Gak ada yang mau dilepas, nggak ada yang nangis gitu ya, karena mamanya enggak. Ketika mau untuk tatap muka, kita juga laporan ke pengawas, ke desa, juga ke kecamatan. Jadi kita nggak sembarangan. Ada resmi. Laporan ke desa dulu. Pengawas kan bertanggung jawab, silahkan ke desa, dari desa ke kecamatan. Tapi diizin Ya dengan syarat tidak berkerumun, jaga jarak. Akhirnya kan ibu-ibunya nggak boleh pada nganterin pulang lalu berpulang. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.